Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara yang terkasih. Di minggu yang ke-6 setelah Trinitatis hari ini, kita kembali beribadah di tempat kita masing-masing bersama keluarga atau bersama rekan kerja ataupun dalam kesendirian kita, atau bagi sebagian kita yang telah boleh beribadah di gereja. Kita boleh mengucap syukur berkat Tuhan yang memberkati kehidupan umatnya, yang boleh tetap beribadah sekalipun pandemi COVID-19 masih tetap merebak di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis dari kitab Ulangan pasal 16, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 3 hari raya utama. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Levi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya pernah melihat satu stiker di mana dalam stiker itu ada gambar seorang anak kecil yang tertawa lepas. Dan ada beberapa tulisan yang begitu menggelitik, khususnya bagi kita umat yang mengaku percaya dan merindukan surga sebagai tempat akhir kehidupan kekal kita. Dalam tulisan itu dituliskan begini: ke gereja kagak, doa kagak, memberi persembahan kagak, tapi cita-cita rindu masuk surga. Nah, logikanya di mana? Kita ingin kehidupan surgawi menanti kita, sementara dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita dipenuhi oleh kedagingan, kemanusiawian, keduniawian. Ironis kan? Berharap berkat kehidupan kekal dari Tuhan, tapi gak punya hubungan relasi, gak ada apapun yang kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Gimana kita bisa punya cita-cita ataupun keinginan untuk sampai kepada apa yang kita mau tadi. Nah saudara, dalam kehidupan kita sepertinya sudah merupakan satu tradisi ya, yang
dilakukan oleh, boleh dikatakan sebagian atau banyak orang lah. Kalau seseorang itu mendapatkan keberhasilan ataupun gaji pertama, biasanya seorang itu dengan bangga, dengan sukacita itu mengajak dan mentraktir teman-teman dekatnya. Dilakukan dengan kerelaan ya, dengan bahagia gitu, tanpa keterpaksaan. Ada juga anak yang memberikan gaji pertamanya itu untuk orang tuanya yang dianggap paling berjasa dalam kehidupannya. Dan ada juga orang yang memberikan gaji pertamanya sebagai buah sulung persembahannya kepada Tuhan, yang diakui sebagai Allah yang sudah membuka jalan berkat pekerjaan yang digelutinya. Macam-macam cara orang menunjukkan rasa syukur, terima kasih, menunjukkan kebahagiaan dari kebaikan, atau dalam bahasa iman, dalam berkat yang diterima di kehidupannya. Bahkan dalam tradisi Jawa, di tanah Jawa, di beberapa tempat tertentu, orang yang bekerja dengan bercocok tanam itu memberikan sebagian hasil panennya kepada Dewi Sri, Dewi Padi. Atau di tempat lain dikatakan nelayan yang pekerjaannya menangkap ikan, lalu setelah menangkap hasil pertama dari pekerjaannya menangkap ikan, dia masih melemparkan kembali beberapa ekor ikan ke laut. Itu sudah dilakukan dan masih dilakukan sampai saat ini di beberapa tempat. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi ada perbedaan. Kalau di atas dikatakan memberikan kepada Dewi Padi, Dewi Sri, kepada ya dewa laut lah atau ke laut. Tetapi bangsa Israel memberikan hasil dari pekerjaan mereka itu sebagai ucapan syukur kepada Allah yang hidup. Sehingga boleh dikatakan saat bangsa Israel dalam firman Tuhan, judul perikop dan di dalam nats ini dikatakan ada 3 hari raya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Khususnya dikatakan tadi 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Paling tidak 3 kali datang kepada Tuhan mengucap syukur, dan dikatakan dengan membawa persembahan, bukan dengan tangan kosong ataupun tangan hampa. Nah, kalau saat ini gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang masih ada di daerah-daerah yang masih secara umum kehidupannya dengan bercocok tanam, masih melakukan ibadah pesta gotilon, dan ada juga tradisi menanam benih padi. Jadi ada ibadah doa untuk menanam benih padi. Walaupun kalau kita melihat dalam konteks saat ini, hal ini mungkin sudah mulai bergeser, sehingga makna daripada pesta gotilon atau
juga dikatakan atau kita kaitkan pesta pondok daun, apapun yang boleh dilakukan oleh setiap umat yang percaya kepada Allah, ini tentunya dilatar belakangi oleh kehidupan yang tengah dijalani. Nah, kalau kita boleh melihat pada masa kehidupan bangsa Israel ini melalui pesta pondok daun, mereka dikatakan dalam nats ini 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu. 7 hari. Angka 7 itu seringkali merupakan angka sempurna, yang lengkap demikian. 7 hari kesempurnaan kebahagiaan, kesempurnaan sukacita, kesempurnaan rasa syukur. Jadi di sini firman Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel untuk melihat sekaligus mengingatkan kalau dulu mereka pernah menjadi bangsa yang terjajah, yang diperbudak. Mereka mengharapkan pertolongan itu dari manusia yang sedikit sekali kemungkinan untuk menolong mereka. Saat itu mereka menjerit di tanah perbudakan, di tengah-tengah penindasan, dan Allah mendengarkan seruan, jeritan, teriakan mereka minta tolong. Dan Allah berinisiatif membebaskan mereka dan menghantarkan mereka dalam kehidupan yang bebas, merdeka. Dan mereka boleh memiliki pekerjaan, usaha, dan dari pekerjaan mereka beroleh hasil berkat Tuhan untuk mereka nikmati. Sehingga ada satu pengajaran baru. Bangsa Israel diingatkan tadi untuk mengenang kehidupan mereka yang sudah merdeka, supaya mereka pun punya keprihatinan, rasa simpati, empati, dikatakan tadi kepada setiap orang. Engkau ini anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi, artinya orang yang atau hamba Tuhan yang bekerja di bait Allah, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka, yang mereka tahu membutuhkan mereka. Firman Tuhan katakan, ingat loh siapa dulunya kamu. Kamu juga orang yang berkekurangan, bahkan hamba, budak. Hidupmu tuh tertindas. Kau dulu berharap kepada pertolongan orang yang mau berbelas kasih. Apa yang kau terima? Hanya kesakitan. Nah sekarang Aku Allahmu sudah membebaskanmu, memberikan tempat bagimu untuk berusaha, dan kau berhasil dengan berkat-Ku. Jangan cuma pikirin dirimu sendiri, pikirkan juga orang lain. Pikirkan juga Lewi, orang yang bekerja di gereja. Karena itu dalam kehidupan kita sekarang, kita tahu memang jenis pekerjaan kita sudah beragam. Kita yang ada di Jemaat Rumbai, sekitaran Pekanbaru, atau dimanapun anak-anak Tuhan menjalani kehidupan, bahkan ya dengan ragam pekerjaan yang ada, Tuhan mau mengingatkan kita sesuai dengan tema minggu hari ini, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan mengizinkan kita berada dalam tempat yang berbeda-beda. Allah mengizinkan kita mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan di tempat yang berbeda, dengan bentuk pekerjaan yang juga berbeda. Tetapi Allah menginginkan apapun bentuk pekerjaan yang
boleh kita kerjakan, ingatlah Allah sebagai sumber yang memberikan kepercayaan itu melalui kepintaran, melalui talenta, melalui SDM yang kita miliki, sehingga kita mendapatkan kepercayaan untuk bekerja di tempat-tempat di mana kita sekarang boleh menjalani kehidupan dan aktivitas kita. Dan memang dari antara kita juga mungkin saat ini masih ada yang mengerjakan pekerjaan yang kita anggap itu keterpaksaan. Banyak dari antara jemaat Tuhan bekerja sebagai pemulung, perkara-kara istilahnya ya. Banyak yang berdagang, banyak yang di swasta, banyak yang menjadi PNS, ASN, dan ya banyak lagi lah jenis pekerjaan yang boleh kita geluti dalam kehidupan kita. Terlepas dari besar kecilnya pekerjaan itu, adakah kita mengimani bahwa ketika kita sungguh-sungguh bekerja, berusaha, kita berpengharapan, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, adakah kita merasakan bahwa Tuhan tetap memberikan berkat-Nya melalui pekerjaan kita tersebut? Lalu dari apa yang kita terima dari berkat Tuhan? Adakah rasa syukur yang kita rasakan, yang kita naikkan kepada Tuhan? Terlebih kita diingatkan di dalam nats ini, mengingat kembali kehidupan kita seperti bangsa Israel, mengucap syukur atas kesempatan hidup dan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Karenanya bagi setiap kita yang tidak bekerja, harusnya kita boleh melihat kepada kehidupan kita, kepada panggilan Tuhan, bahwa setiap kita harus bekerja supaya kita bisa makan. Itu dikatakan dalam kitab 1 Tesalonika. Jadi bekerja itu merupakan juga adalah selain mengaplikasikan diri kita, ya, mengaktualisasikan diri kita dengan karunia talenta yang Tuhan berikan, tapi itu juga sebagian dari tanggung jawab dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Dan hal yang berikut juga kalau kita boleh melihat di sini dikatakan, selain daripada sukacita yang harus kita rasakan dalam rasa syukur kepada Tuhan, kita juga diingatkan untuk datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa, tetapi membawa persembahan. Kalau lebih khusus lagi dikatakan ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, coba kalau kita lihat kepada kehidupan jemaat saat ini, terlebih dalam situasi pandemik COVID-19, masih banyak dari antara kita yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, sehingga hal ini dimaknai lain oleh sebahagian jemaat yang menganggap bahwa beribadah itu merayakan atau melaksanakan ibadah minggu itu hanya di gereja, sehingga ketika situasi pandemi saat ini tidak menghargai. Walaupun tata ibadah diantarkan para penatua, tetapi tidak ada ibadah di rumah-rumah dengan alasan yang dibuat-buat, sehingga juga membenarkan diri, kan tidak gereja, tidak ada persembahan, tidak ada bakti bulanan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, dari pekerjaan kita berikan hasil dari apa yang Tuhan sudah berikan, sebahagiannya, bukan sepenuhnya. Nikmatilah hasil pekerjaanmu
bersama keluargamu dan orang-orang yang ada bersamamu. Itu firman Tuhan. Tetapi ingat juga untuk memberikannya kepada orang Lewi, orang yang bekerja di gereja, di rumah Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, ini juga seringkali menjadi bahagian yang saya nggak tahu apakah ini di semua gereja. Seringkali kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu melihat orang lain, membanding-bandingkan. Padahal firman Tuhan jelas sekali katakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Beda tentunya orang yang bekerja sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai yang bekerja di perparkiran, pemulung atau perkara-kara, pegawai negeri. Itu beda penghasilan yang kita terima dari berkat Tuhan melalui pekerjaan yang kita geluti. Kok kita memaksakan diri harus sama? Justru disinilah kita diuji. Apakah kita bisa dipercaya untuk berkat Tuhan yang sudah kita terima, ataukah Tuhan harus mengambil kembali hal itu karena kita tidak bisa dipercayakan dengan apa yang Tuhan sudah berikan, seperti kepada perumpamaan talenta. 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta, yang tidak bisa mengembangkannya, yang tidak bisa melakukannya sesuai dengan perintah si pemberi. Apa yang sudah diberikan itu akan diambil. Jangan sampai, saudara yang terkasih, hal itu terjadi kepada kita. Jangan samakan diri kita dengan yang lain, saudara kita. Jangan perkecil berkat Tuhan yang sudah kita terima. Tidak mau tahu dengan keadaan kita, dengan situasi di mana Tuhan merindukan kita menjadi saluran alat berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita yang dalam istilah kurang beruntung atau dalam penghasilan yang masih sangat minim, juga tidak boleh menghakimi saudara kita. Sedangkan mereka akan murah saja pun. Ya begitulah, kita kan bisa lihat dari bakti bulanan, kita kan bisa lihat dari kalau ada kebaktian di rumahnya. Jangan juga kita menghakimi. Lihat saja kepada diri kita. Coba kalau kita membaca dalam nas epistel, seorang janda miskin, dia tidak punya apa-apa, hanya punya 2 dinar, 2 peser. Itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan persembahan orang kaya yang ada, yang juga saat itu memberikan persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan yang sama, di gereja yang sama. Gak ada artinya, tetapi di hadapan Tuhan dia memberikan lebih banyak, lebih besar, karena dia memberi dari kekurangannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan hanya minta sekedar, ayat 17, sekedar, tapi masing-masing sesuai dengan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Jadi ingatlah, kalau kita sudah mengenal Allah sebagai penolong, sumber berkat dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita, yang mendasari iman kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin lagi mencari tahu kehendak Tuhan, untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Nya, dan kita sudah yakin, kita sudah lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya kita juga sudah tahu, kita juga gak akan malu untuk meminta kepada Tuhan.
karena kita mengenal Allah yang baik, Allah yang memperhitungkan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, janji yang harus dihidupi oleh setiap kita untuk tidak takut menjadi rugi. Ini ayat yang ke-15. Apa yang Allah katakan? Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu. Kita aplikasikan melalui segala usaha pekerjaan kita. Dalam segala usahamu, jelas dikatakan, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Syukurilah berkat Tuhan, gunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah merasa rugi, jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Apa yang ada padamu, kita bagi, kita kembalikan sebagiannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan janjinya adalah memberkati kita bahkan dengan kebahagiaan. Amin.